Proses aplikasinya kita tuangkan dulu. Satu gelas ini untuk dosis satu tangki kayak gini ya kawan-kawan. Sambil nunggu 15 menit biar bakterinya yang posisi dorman terbangun dulu. Setelah didiamkan selama 15 menit, kita lakukan penyemprotan ke media tanahnya kayak gini. Kalaupun terkena daun aman ya kawan-kawan. Disemprotkan sampai kira-kira basah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kawan-kawan di channel Tani Kreatif. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan tetap semangat menjalani aktivitas seperti biasanya. Dan tak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan yang masih setia mensupport channel saya. Semoga rezekinya bertambah lancar dan barokah dan dimudahkan segala urusannya, amin. Kali ini saya akan mereview tanaman cabai saya yang berusia 10 hari ya setelah pindah tanam. Jadi ini baru saya lakukan perawatan pertama. Ini saya tumpang sarikan dengan jagung dan buncis. Buncisnya sudah mulai habis. Di sini saya akan memakai metode baru ya. Saya menyebutnya metode biobos. Ya, kemarin ada yang tanya kenapa kok nggak pakai metode Mas Udin. Bukankah itu sudah terbukti berhasil gitu. Jadi ada beberapa alasan kenapa saya tidak memakai metode Mas Udin. Bukan berarti saya tidak percaya ataupun meremehkan metodenya Mas Udin. Justru saya sangat yakin itu sudah terbukti berhasil. Dan mungkin bahkan bisa boleh dipatenkan lah kalau menurut saya metodenya Mas Udin. Cuma alasan saya, jadi yang pertama itu soal kos. Kalau saya amati di channel Mitra Bertani TV, terus channel apalagi ya, Petani Cabai Cianjur yang mengupas soal metodenya Mas Udin ini, bagi saya kosnya masih terlalu tinggi gitu. Jadi kalau saya kalkulasi dari mulai awal tanam sampai perawatannya itu lumayan mahal lah. Kosnya bisa sampai 3.000 sampai 5.000 per tanaman. Itu alasan saya kalau bisa kita cari yang irit. Untuk alasan yang kedua, saya meyakini bahwa ilmu pertanian itu dinamis. Jadi kita tidak bisa mutlak saklek meyakini bahwa sebuah metode itu pasti berhasil diterapkan di lahan yang lain. Bahkan satu metode itu di lahan yang sama belum tentu cocok diterapkan ketika musim tanam yang lain. Jadi makanya saya coba metode baru. Dan yang ketiga, di sini saya juga mau mencari terobosan baru ya. Jadi saya harus kreatif. Jadi memang untuk percobaan memang ya beresiko juga sih. Cuma saya ingin memberitahukan kepada kawan-kawan, jadi kalau ini berhasil bisa dijadikan rujukan. Kalau tidak berhasil cukup saya yang mengalami. Nah, keunggulan dari metode biobos ini yang pertama yaitu tanpa olah lahan. Jadi ini langsung saya tanami kayak gini, sama kayak ininya cabai yang kemarin. Terus yang kedua, ini yang paling dibutuhkan kayaknya, jadi lebih irit pupuk sampai 60%.
Oke, nanti mungkin di sesi berikutnya waktu pemupukan saya akan spilkan beberapa manfaat dan kandungan dari produk-produknya. Kenapa bisa mengirit pupuk dan kenapa saya tidak memakai olah lahan. Tapi untuk masalah olah lahan ini bukan rekomendasi ya, saya tidak merekomendasikan untuk tidak mengolah lahan. Tapi ini opsional, jadi kalau memang terlalu sibuk atau nggak ada waktunya mepet, ini bisa jadi alternatif metode ini. Lumayan bagus ya kawan-kawan ya. Jadi sebetulnya tidak ada yang beda dengan metode yang lain. Untuk pupuk bebas memakai apa saja. Cuma di sini hanya penggunaan atau penambahan biobos ini dimasukkan dalam metode tanam cabai kali ini. Nggih, Mbak Nur. Yang pundi niki, Bang? Diteraken make langsung lho. Lagi napa? Tandur tiba. Oh. Penggunaan biobos ini kalau anjurannya memang sekitar 3 kali ya dalam satu musim. Jadi yang pertama itu 7 hari sebelum penanaman, cuma ada biobos yang warna putih. Terus yang kedua aplikasinya itu biasanya 7 hari setelah tanam, atau lakukan 5 hari atau 7 hari sebelum pemupukan kimia. Jadi bukan berarti kita menggantikan kimia, cuma kita menambahkan biobos ini sebelum melakukan pemupukan. Jadi nanti di pengaplikasian yang ketiga mungkin di cabai usia sekitar 1 bulanan. Tapi saya melakukannya berbeda. Jadi ini yang kemarin sudah saya lakukan aplikasi, memang cuma jaraknya telat karena aplikasi yang kemarin untuk membooster waktu ini jagung mulai berbuah. Jadi waktu pembungaan jagung ini sudah saya aplikasikan, terus habis itu rentang jaraknya lumayan lama baru saya tanam. Dan ini sudah berusia 10 hari baru saya lakukan pengaplikasian biobos. Nanti selang 5 hari saya lakukan pemupukan. Nah, untuk pupuknya penggunaan dosisnya dikurangi 50 sampai 60%. Jadi kalau biasanya kita menggunakan sekitar 50 kilo dalam satu musim, ini mungkin cuma pakai 25 kilo. Mungkin ada perhitungan gini ya, bukankah itu malah nambah biaya untuk biobosnya? Tapi kalau kita kalkulasi dari penggunaan pupuk kimia, katakanlah 25 kilo itu kalau kita alihkan ke biobos, bukankah itu jauh lebih irit? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalaupun atau kita anggap bahwa modalnya sama, jadi tanpa mengurangi pupuk kimia tapi bisa meningkatkan hasil sampai 20%, itu kan juga kita masih untung gitu loh, dibanding kalau tidak menambahkan biobos. Tetapi itu tadi masih sekedar teori dari seminar ataupun dari seminar yang saya dapatkan. Untuk hasil lengkapnya atau perkembangan cabenya seperti apa, tetap ikuti channel saya ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Cukup sekian kawan-kawan yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah petani Indonesia.